233 novel fiksi bela diri dan seni sastra Donghua, Pagoda Emas Pancer. Di ruangan yang luas dan redup, mutiara setan racun ilahi di tangan Xiao Nunu bersinar dengan cahaya hijau misterius. Aliran racun yang tak ada habisnya keluar dari punggung Yao Jianyun seperti rambut yang menari-nari, lalu diserap oleh mutiara setan racun ilahi. Waktu berlalu menit demi menit, dan kondisi Yao Jianyun jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Pola sihir putih di punggungnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya, jejak racun terakhir telah dikeluarkan dari badannya. Dalam sekejap, Yao Jianyun merasa seluruh badannya rileks dan dia hampir pingsan. "Baiklah," kata Xiao Nunu. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya dan mengambil kembali manik iblis beracun itu. Yao Jianyun menutupi dadanya dengan satu tangan dan memegang meja di sampingnya dengan tangan lainnya. Meskipun wajahnya masih pucat, sedikit warna biru yang tersembunyi di balik pucatnya telah menghilang. Setelah kelumpuhan dan kelemahan, kekuatan berangsur-angsur pulih. Fungsi badan Yao Jianyun seperti rumput musim semi yang tumbuh kembali, berangsur-angsur menjadi kuat. Xiao Nunu bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Yao Jianyun melirik Xiao Nunu di belakangnya, dengan sedikit rasa dingin di sudut matanya. Xiao Nunu langsung bereaksi, dia tersenyum, dan berbalik. "Saya hanya memperlakukan Anda, Nona Yao, sebagai pasien. Seperti kata pepatah, seorang dokter memiliki hati yang baik. Saya harap Anda tidak keberatan." Yao Jianyun mendengus dingin, lalu berdiri dan mengenakan pakaiannya. Kemudian, Yao Jianyun menghela napas panjang. Dia tidak pernah merasa sesantai ini akhir-akhir ini. Sebelumnya, dia merasa badannya seperti tenggelam ke dalam rawa tak kasat mata, organ-organ dalamnya terjepit hingga dia tidak bisa bernapas. Sekarang racun ular iblis salju telah hilang sepenuhnya, Yao Jianyun merasa seolah-olah semua beban telah terangkat dari pundaknya. Jauh lebih baik, dia berbalik. Xiao Nunu tersenyum tipis, "Bagaimana dengan Mo Hun Tianjin?" "Jangan khawatir, aku, Yao Jianyun, akan menepati janjiku. Ikut saja denganku untuk mengambilnya." Setelah mengatakan itu, Yao Jianyun berjalan menuju pintu. Xiao Nunu merasa gembira. Setelah beberapa saat, keduanya turun ke bawah. Begitu pemilik restoran melihat mereka berdua, ia langsung menghampiri untuk menyambut mereka. "Nona Yao, Anda sudah turun. Anda terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah Anda baik-baik saja?" "Ya." Yao Jianyun mengangguk, lalu berkata, "Bos, bawakan saya barang-barang yang saya titipkan." "Oke." Pemilik restoran itu sama sekali tidak samar-samar, dia segera mengeluarkan tas kain abu-abu itu. Yao Jianyun mengambilnya dan menyerahkannya pada Xiao Nunu. "Ayo kita periksa." "Oke." Xiao Nunu membuka tas kain itu, dan di dalamnya ada kepingan Mo Hun Tigugu Gold. Xiao Nunu benar-benar gembira, sekarang semua bahan akhirnya terkumpul. Kemudian, Xiao Nunu juga mengeluarkan tas penyimpanan. 50 miliar batu abadi, tolong hitung. "Tidak perlu." Yao Jianyun mengambilnya dengan santai dan menyimpannya. Kesepakatan telah dilakukan, dan Xiao Nunu tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." "Silakan. Ngomong-ngomong, kalau Nona Yao punya Mo Hun Tianjin di masa depan, bisakah kau memesankannya untukku?" Xiao Nunu akan membutuhkan Mo Hun Tianjin dalam jumlah banyak nanti, karena berlatih sutra pedang Taisang akan membutuhkan lebih dari sekadar 2 pedang Taisang Feng Hua. Saat Anda maju melalui setiap level sutra pedang agung, jumlah Feng Hua agung yang perlu Anda ciptakan adalah 2 kali lipat dari level sebelumnya. Bagi Xiao Nunu, ini bukanlah akhir, melainkan awal. Yao Jianyun menjawab dengan acuh tak acuh, "Lain kali saya akan menjualnya dengan harga asli, tidak kurang sedikit pun. Kami adalah pelanggan lama, jadi tolong beri saya diskon." Mo Hun Tianjin adalah bahan pemurnian yang langka di seluruh negeri ajaib Jiushu. Mungkin di mata banyak orang, harganya tidak sepadan, tetapi bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, tidak peduli seberapa mahalnya, akan ada orang yang membelinya. Jelas, Xiao Nunu adalah orang yang membutuhkannya. Xiao Nunu awalnya ingin menjuluki pihak lain sebagai berhati hitam, tetapi mengingat bahwa kultivasi pihak lain telah pulih dan dia mungkin tidak dapat mengalahkannya,
dia menjawab, jika saya punya cukup uang, saya akan menderita sedikit kerugian. Yao Jianyun tidak terlalu memperhatikan, kita lihat saja nanti. Kemudian, dia berbalik dan berjalan masuk ke restoran. Xiao Nunu tersenyum lalu keluar sendirian. Jalanan Shadowwind City masih ramai dengan orang yang datang dan pergi. Aku tidak tahu kemana Yi Nianer lari. Karena ada begitu banyak orang di jalan, mereka bubar saat berjalan. Namun, selama orang-orang berada di kota, mereka akan baik-baik saja. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka dapat merasakan napas satu sama lain. Setelah itu, Xiao Nunu kembali melalui rute yang sama. Namun, tepat saat Xiao Nunu memasuki sudut jalan, tiba-tiba, whoosh, angin dingin yang membekukan bertiup, disertai dengan debu yang berterbangan di tanah. Langit dengan cepat tertutup oleh awan gelap. Jalan yang ramai sedetik yang lalu tiba-tiba menjadi sunyi. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Melihat ruang yang semakin gelap dan orang-orang yang menghilang di sekitarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam, apakah ini ilusi ruang? Kemudian, terdengar langkah kaki. Di depan Xiao Nunu, dua sosok perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita yang berpakaian anggun. Di belakangnya ada seorang pelayan tua berbaju kain abu-abu. Kau cukup berpengetahuan. Kau bahkan tahu bahwa ini adalah susunan ilusi ruang angkasa. Wanita itu menunjukkan senyum mencolok di wajahnya. Pihak lainnya tidak lain adalah Ye Yanqi, yang hanya ingin mengambil mohon Tianjin dari Yao Jianyun. Apakah ada yang salah? Xiao Nunu bertanya dengan tenang. Ye Yanqi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum bercanda, aku paling benci orang yang berpura-pura bodoh. Dari penampilanmu, kamu seharusnya orang yang pintar. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, kita tidak saling kenal. Kamu masih berpura-pura, kan? Ye Yanqi sedikit tidak sabar, mohon Tianjin ada di tanganmu. Jangan buru-buru menyangkalnya. Orang-orangku melihat Yao Jianyun menyerahkannya kepadamu dengan mata kepala mereka sendiri. Sejujurnya, aku benar-benar tidak percaya kamu bisa melarutkan racun, ular iblis salju, untuknya. Aku benar-benar terkejut. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa mohon Tianjin adalah yang aku, Ye Yanqi, sukai. Jadi, apakah kamu akan membelinya dariku? Tanya Xiao Nunu. Senyum sinis muncul di bibir Ye Yanqi. Dia menyilangkan tangan di depannya, tampak sombong. Kalau begitu sebutkan harganya. Nona Yao menawar 20 miliar. Sebagai perantara, saya akan mendapat untung dari selisihnya. 25 miliar sudah cukup. Begitu kata-kata ini keluar, senyum Ye Yanqi berangsur-angsur menjadi dingin, dan suaranya penuh dengan ancaman. Saya sarankan Anda membuat penawaran baru. Apakah menurut Anda itu terlalu murah? Tidak sesuai dengan status Anda. Bagaimana dengan 30 miliar? Satu harga. Aduh. Ye Yanqi menghela napas, saya memberi Anda kesempatan, mengapa Anda tidak tahu cara menghargainya? Begitu. Kata-kata itu jatuh. Beberapa lampu pedang dingin menyala dalam kegelapan, dan di belakang Xiao Nunu, lebih dari selusin sosok muncul lagi. Sosok-sosok ini memiliki mata dingin, wajah tanpa ekspresi, dan masing-masing memegang sebilah pisau tajam di tangannya. Ye Yanqi menoleh ke samping dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin mendengar suaranya lagi, potong lidahnya dan berikan pada guguk. Bunuh. Ye Yanqi memberi perintah, dan lebih dari selusin sosok berpakaian hitam memegang pisau tajam segera bergegas menuju Xiao Nunu. Pedang itu dingin dan cahaya redup bersinar di mana-mana. Serangan pria itu bukan untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk membunuhnya. Swiss. Lelaki pertama mengayunkan pisaunya, namun Xiao Nunu sigap dan cekatan, dan lebih dulu mencengkeram pergelangan tangan lelaki itu. Bas. Lawan tiba-tiba merasakan lengannya dijepit erat, dan bilah pedang yang menebas ke arah Xiao Nunu juga berhenti di udara. Tanpa menunggu lawan mengubah serangannya, Xiao Nunu mengerahkan tenaga dengan lengannya dan dengan paksa memotong bilah pedang di tangan lawan ke tenggorokan lawan. Hiss! Pisau tajam itu mengiris tenggorokan. Pria itu merasakan hawa dingin di lehernya dan kepalanya melayang ke udara. Kemudian orang kedua dan ketiga menyerang pada saat yang sama. Kedua pria itu mengayunkan pisau mereka ke bawah. Xiao Nunu melakukan teknik teleportasi. Dengan suara, Swiss, Xiao Nunu menghilang begitu saja.
Saat kedua pria itu menebas udara dengan pedang mereka, Xiao Nunu muncul di belakang mereka. Kekuatan yang mengguncang surga. Xiao Nunu menyerang dengan kedua tinjunya, yang mengandung energi yang mendominasi. Bang! Bang! Kedua tinju itu menghantam punggung kedua pria itu. Kekuatan yang mengerikan menembus seluruh badan mereka. Kedua pria itu bahkan tidak bisa berteriak sebelum mereka diledakkan menjadi bola kabut darah oleh Xiao Nunu. Sepertinya kamu sangat mendominasi. Kamu menghalangiku di sini dan merampokku di siang bolong. Xiao Nunu mengejek Ye Yanqi sambil melawan musuh. Ye Yanqi mensibir, aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika kamu menyerahkan, mohon Tianjin kepadaku dengan kedua tangan, aku akan mengampuni nyawemu hari ini. Mengampuni nyaweku? Haha, aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan membuat segel dengan 10 jarinya. Taisang Feng Hua, angkat pedang, dentang. Sebuah nyanyian pedang yang penuh semangat menyebar, dan Taisang Feng Hua, dikelilingi oleh bayangan berwarna tinta, terbang dari belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu berbalik dan dengan mantap memegang Taisang Feng Hua di tangannya. Kemudian, Xiao Nunu mengambil langkah pedang hantu dan melesat keluar bagaikan hantu. Energi pedang saling bersilangan, bayangan-bayangan saling terkait, dan cahaya pedang menyerbu kerumunan. Orang-orang itu tampak membeku di tempat. Mereka tidak hanya kehilangan kemampuan untuk merespons, mereka bahkan tidak dapat melihat jejak Xiao Nunu. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian teriakan melengking. Xiao Nunu mengangkat dan mengayunkan pedangnya. Kepala-kepala berkibar dan anggota-anggota badan beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, Taisang Feng Hua ternoda oleh darah semua orang. Melihat pemandangan ini, Ye Yanqi merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kultivasi Xiao Nunu begitu kuat. Swiss! Sebelum Ye Yanqi sempat bereaksi, hembusan angin jahat bertiup di wajahnya, dan Taisang Feng Hua telah menyerangnya secara langsung. Bas! Cahaya pedang itu dingin dan merobek ruang. Namun, ketika ujung pedang Taisang Feng Hua berada kurang dari 1 meter dari Ye Yanqi, tiba-tiba, pelayan tua di belakangnya tampak telah mengubah posisinya, dan dengan suara, swoosh, dia melesat dari belakang ke depan. Orang tua itu mengulurkan telapak tangannya yang layu dan menghadapi pedang Xiao Nunu secara langsung. Bang! Kekuatan telapak tangan dan energi pedang saling bertabrakan dengan keras. Sebuah kekuatan besar meledak, dan serangan Xiao Nunu segera diblokir. Jangan takut, nona muda. Aku di sini dan dia tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di kepalamu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menggerakkan lengannya dan kekuatan telapak tangan hitam meledak dari telapak tangannya. Bang! Xiao Nunu langsung terkejut dan melangkah mundur. Jelaslah bahwa lelaki tua ini adalah orang kuat di Immortal King Realm. Melihat Xiao Nunu frustrasi, wajah Ye Yanqi penuh dengan kebanggaan. Paman ke-6, aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada Kemah Teihan. Pelayan tua ini mengerti. Seketika, lelaki tua itu menggenggam kedua tangannya, dan api hitam menyala di matanya. Minta petunjuk dengan api hantu. Dengan teriakan dingin, bola-bola api hitam muncul di luar badan lelaki tua itu. Api hitam berubah menjadi tengkiorak yang mengerikan. Orang tua itu mendorong dengan satu telapak tangan. Banyak tengkiorak segera menyerbu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berani ceroboh dan memegang tinggi Taisang Feng Hua di tangannya. Gelombang 3 bayangan seketika. Taisang Feng Hua menyelesaikan proses penyerangan dalam sekejap, lalu menebas ke depan dengan sekuat tenaga. Gelombang pedang 3 itu bagaikan gelombang pasang, menghantam badan banyak tengkiorak dengan keras. Tetapi yang mengejutkan Xiao Nunu adalah bahwa gelombang pedang 3 itu benar-benar dihancurkan lapis demi lapis oleh tengkiorak hitam. Bang! 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 Energi pedang meledak dan gelombang udara menyerbu. Sekelompok tengkiorak hitam seperti monster tak terhentikan dari neraka. Mereka menghancurkan energi pedang yang disemburkan Xiao Nunu, lalu menerkam di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu menggunakan jurus kuatnya lagi. Pedang dan perisai. Bayangan pedang itu bergerak dan berubah menjadi payung besar. Satu demi satu tengkiorak hitam itu menghantam payung besar dan semuanya terpental. Dalam keadaan normal, teknik pedang dan perisai dapat mengembalikan serangan lawan,
Tetapi lelaki tua itu terlalu kuat, dan tengkorak hitam itu hanya terlempar, gagal menyebabkan kerusakan terbalik pada lawan. "Hei!" Orang tua itu mensibir, "Anak muda yang sombong, dengan kekuatanmu, beraninya kau bertindak gegabah di hadapanku." Setelah mengatakan itu, orang tua itu mengubah segel tangannya lagi. Penghakiman hantu. Dalam sekejap, semua tengkorak hitam berkumpul bersama. Mereka seperti lentera yang berputar, saling mengejar dan membentuk lingkaran cahaya. Bas! Di dalam lingkaran cahaya itu, kekuatan spiritual yang besar mengembun dan kemudian berubah menjadi garpu hantu yang besar. Garpu hantu ini panjangnya puluhan meter dan dipenuhi aura hitam. "Pergilah ke neraka!" teriak lelaki tua itu dengan dingin dan melambaikan tangannya ke bawah. Swiss! Garpu hantu itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan meledak. Pupil mata Xiao Nunu mengecil, dan pikirannya bergerak, dan dia segera memanggil fragmen pancer. Swiss, Swiss, Swiss. 5 pecahan pancer tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. 5 pecahan pancer terbentuk menjadi perisai rusiak, bersinar dengan cahaya keemasan, menghalangi jalur pergerakan garpu hantu. Duar. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Energi yang mengerikan dilepaskan dengan kekuatan besar. Badai kekuatan yang kacau meledak ke segala arah. Kelima pecahan pancer segera tersebar. Orang tua itu merasa ngeri. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Dia benar-benar dapat menghalangi kekuatan jurusku. Sepertinya anak ini tidak boleh ditahan." Orang tua itu memang terkejut. "Kau tahu, Xiao Nunu baru saja mencapai puncak alam abadi sejati. Dan, ulasan hantu, itu adalah keterampilan membunuh yang sangat kuat. Belum lagi puncak negeri dongeng sejati, bahkan jika itu sempurna, itu akan langsung terbunuh." Namun, pada saat ini, secercah rasa dingin melintas di mata Xiao Nunu, lalu seberkas cahaya keemasan muncul dari udara tipis seperti meteor dan terbang ke arah lelaki tua itu. Cahaya keemasan ini sebenarnya adalah pecahan pancer ke-6. Ternyata Xiao Nunu tidak hanya mencapai puncak alam abadi sejati, tetapi jumlah fragmen pancer juga bertambah 1. Pecahan emas ke-6 ini bergerak sangat cepat, bagaikan pedang tajam yang merobek kehampaan. Orang tua itu jelas tidak menyangka bahwa Xiao Nunu punya rencana lain. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. "Trikmu tidak berguna di hadapanku." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menurunkan lengannya, dan arus udara hitam yang sangat bergejolak itu berkumpul bersama dan berubah menjadi pisau terbang hitam. Pisau terbang itu panjangnya kurang dari setengah meter dan dipenuhi rune gelap. Pisau bayangan hantu. Swiss. Pisau terbang itu muncul dan menghantam pecahan pancer ke-6 secara langsung. Bang! Dengan benturan kekuatan yang dahsyat, pecahan pancer ke-6 terlempar lagi. Pisau terbang hitam itu membentuk lengkungan di udara, dan kemudian di bawah kendali lelaki tua itu, ia terbang ke arah Xiao Nunu dengan cepat. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu sekali lagi menggunakan metode teleportasi ruang angkasa untuk menghindari serangan pisau terbang hitam dan muncul di sebelah Ye Yanqi lagi. Swiss. Pisau terbang hitam itu meleset, dan Xiao Nunu muncul di depan Ye Yanqi seperti hantu. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan memotong ke arah tenggorokan lawan. Namun Ye Yanqi memperlihatkan ekspresi jijai di wajahnya, dan tidak menghindar atau menghindari serangan dari Tai Sang Feng Hua. Saat berikutnya, lelaki tua itu berbalik dan menamparkan dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan telapak tangan bagaikan arus bawah laut dalam dilepaskan pada bilah pedang, dan kekuatan yang luar biasa melonjak keluar. Dasar bocah nakal, bagaimana mungkin tipu dayamu bisa tersembunyi dari pandanganku? Gerutu lelaki tua itu. Ye Yanqi menjadi semakin bangga. Dia menyilangkan tangannya di depannya dengan ekspresi seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. "Kamu hanyalah negeri dongeng sungguhan, dan kamu ingin melewati para penjaga kerajaan peri untuk menyentuhku. Kamu terlalu bodoh." Xiao Nunu mengangkat lengkungan jenaka di sudut mulutnya. "Sepertinya bukan hanya kau yang dilindungi oleh alam Raja Abadi." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu benar-benar bergerak dan melangkah mundur. Ye Yanqi dan pelayan tua itu sama-sama tercengang. Segera setelah itu, aura yang kuat tiba-tiba menyerbu pertempuran. "Apa ini?" Pelayan tua itu terkejut dan tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat sesosok badan menyerangnya dengan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Pelayan tua itu menyambutnya dengan tangan terangkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan berdarah.
Pelayan tua itu mengumpulkan tenaga dalamnya dan lengannya langsung dipenuhi dengan pola darah misterius. Duar. Kemudian, dua kekuatan telapak tangan yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, dan ruang tiba-tiba berguncang, gelombang udara meledak, dan Ye Yanqi yang berada di sebelah mereka langsung terhempas. Hah! Ekspresi Ye Yanqi sedikit berubah, dan dia melihat ke depan dengan heran. Pada saat ini, terdengar suara perempuan yang penuh dengan nada menghine, "Kamu baru berada di tahap awal alam Raja Abadi, mengapa kamu berpura-pura?" Ye Yanqi melihat lebih dekat dan melihat paman ke-6 sedang berbaring di tanah, dan seorang wanita muda dengan penampilan yang halus sedang menginjak punggungnya. Orang yang datang tidak lain adalah Yin Yaner. Dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menekan wajah pelayan tua itu ke tanah. "Berani sekali kau merampok tuan mudaku." Setelah berkata demikian, terdengar suara "bang" yang keras, dan wajah pelayan tua itu jatuh terjerembab ke dalam lubang. Kerikil berbagai ukuran beterbangan kemana-mana, dan darah menyembur keluar dari wajah pelayan tua itu. Ye Yanqi terkejut, "Siapa kamu? Beraninya kamu menyakitinya? Apakah aku membiarkanmu berbicara?" Yin Yaner mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ye Yanqi. "Bang!" Ye Yanqi tiba-tiba melihat bintang-bintang dan salah satu pipinya tiba-tiba membengkak. Ye Yanqi sangat marah, "Dasar kutu kupret, beraninya kau memukulku. Maaf, separuh wajahmu bengkak, aku ingin kau membuatnya simetris." Saat dia berkata demikian, Yin Yaner menamparnya lagi ke udara. Tamparan kedua lebih keras dari yang sebelumnya, dan separuh wajah Ye Yanqi lainnya juga bengkak. "Wanita kutu kupret, aku akan membunuhmu." Kapan Ye Yanqi pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil? Dia menggertakkan giginya dan hendak bergegas menuju Yin Yaner. Yin Yaner tentu saja tidak akan mentolerirnya. Sebelum dia bisa bergegas, dia menamparnya 2 kali. Ye Yanqi terjatuh ke tanah, dengan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ye Yanqi sangat marah hingga matanya hampir menyemburkan api. Kutu kupret, hari ini aku akan memberitahumu berapa harga tamparan di wajahmu itu." Setelah mengatakan itu, Ye Yanqi segera mengeluarkan jimat. Dia menghancurkan jimat itu karena marah. Detik berikutnya, fluktuasi kekuatan unik muncul antara langit dan bumi. Bas! Saat susunan sihir menyala di udara, air terjun cahaya jatuh dari langit dan menembus susunan ilusi ruang angkasa ini. Bang! Energi agung itu menyapu ke segala arah, dan kegelapan yang menyelimuti area itu surut seperti air pasang. Lingkungan sekitar segera kembali normal. Cahaya sekali lagi mendominasi bumi. Namun, aura yang lebih kuat terpancar darinya, dan tiba-tiba beberapa sosok muncul di samping Ye Yanqi. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan tatapan mata dingin dan fitur wajah yang memperlihatkan ketajaman seperti pisau. "Yeku, bunuh mereka untukku." Ye Yanqi tergeletak di tanah, raut wajahnya berubah karena marah. Pria bernama Yeku menatap pemandangan di depannya dengan tatapan dingin. Pandangannya mula-mula tertuju pada Xiao Nunu, lalu beralih ke Yin Yaner. Pada saat ini, Yin Yaner sedang berjongkok di punggung pelayan tua itu, yang wajahnya berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Sekelompok orang lain telah datang. Sepertinya akan ada pertarungan lagi. Yin Yaner mengangkat alisnya sedikit, lalu menoleh dan berkata kepada Xiao Nunu di belakangnya, "Tuan muda, tunggu aku di sini, dan kita akan kembali setelah aku membereskan mereka semua." Saat dia berbicara, Yin Yaner mengedipkan mata pada Xiao Nunu dengan nakal. Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa. Ia harus mengakui bahwa memiliki pengawal di Immortal King Realm, di sisinya benar-benar menyelamatkannya dari banyak masalah. Suasana di lapangan sangat tegang. Orang-orang di belakang Yeku segera menarik senjata mereka dan bersiap untuk menyerang. Namun tanpa diduga, Yeku mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melihat ini, Ye Yanqi marah dan curiga. Dia menutupi wajahnya yang kesakitan dan berdiri dengan gemetar. "Yeku, apa yang kau lakukan? Bunuh mereka untukku, kau mendengarku?" Yeku tidak terlalu memperhatikan teriakan Ye Yanqi. Dia menatap Xiao Nunu dan Yin Yaner dengan serius. "Aku ingin tahu dari mana kalian berdua berasal. Kesalahpahaman apa yang telah terjadi antara kalian dan nona tertuaku?" Tidak sulit untuk melihat bahwa Yeku takut pada Yin Yaner.
Dia tahu bahwa dua orang di depannya jelas bukan orang biasa. Xiao Nunu berkata dengan tenang, di matamu, apakah membunuh orang demi harta adalah kesalahpahaman? Ye Yanqi menjadi semakin marah, dan dia berteriak, Yeku, mengapa kamu berbicara dengannya? Aku ingin dia mati, aku ingin wanita kutu kupret itu mati. Jika kamu tidak mengambil tindakan lagi, aku akan memberitahu saudaraku tentang hal ini ketika aku kembali, dan aku akan melihat bagaimana dia menghukummu. Yeku tahu kepribadian Ye Yanqi, jadi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Nunu tentang membunuh orang demi harta pasti benar. Namun, Yeku tetap memilih bungkam. Putri sulungku sedikit nakal. Atas apa yang terjadi hari ini, aku ingin meminta maaf atas namanya. Aku harap kamu bisa memaafkanku dan melupakan kesalahpahaman ini. Ye Yanqi sangat marah, dan meminta maaf. Dia ditampar 4 kali di wajahnya oleh Yin Yaner. Apakah ini tidak akan dilanjutkan? Tanpa menunggu Ye Yanqi melanjutkan amarahnya, Yeku berkata kepada orang-orang di belakangnya, kawal nona muda itu kembali. Ya, orang-orang tidak berani menentang perintah Yeku dan segera memaksa Ye Yanqi untuk melindungi mereka di tengah jalan. Xiao Nunu tersenyum dingin, lupakan saja permintaan maaf itu. Lagi pula, kamu tidak tulus. Jika kamu menebus kesalahanmu, aku bisa menerimanya. Kemudian, cahaya dingin melintas di sudut mata Xiao Nunu, 50 miliar batu peri. Wow, begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Yanqi dan yang lainnya semuanya berubah. Yeku berkata dengan suara yang dalam, 50 miliar batu peri, bukankah kau meminta terlalu banyak? Apakah ini terlalu banyak? Yin Yaner menjawab dengan tidak puas, untungnya, tuan mudaku tidak terluka. Jika dia terluka, aku akan memintamu 500 miliar. Yeku menatap Yin Yaner, bagaimana jika aku tidak memberikannya? Kau tidak bisa memberikannya, tetapi kau telah menyinggung tuan mudaku hari ini, seseorang harus bertanggung jawab. Kau memiliki kemampuan untuk membawa pergi wanita itu, tetapi orang tua ini, dia baru saja mencoba membunuh tuan mudaku di mana-mana, tidak terlalu berlebihan bagiku untuk membunuhnya, kan? Kau berani. Ye Yanqi sangat marah. Yin Yaner tersenyum polos, ekspresinya malu, kau sudah melihatnya, aku benar-benar tidak berani. Begitu kata-kata itu terucap, Yin Yaner mengulurkan tangan dan meraih bahu kanan lelaki tua itu, lalu menariknya pelan, langsung melepaskan salah satu lengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tiba-tiba menjerit melengking. Oh, Yin Yaner tampak malu dan segera meminta maaf, aku tidak bermaksud begitu. Kupikir kau pasti lelah setelah diinjak-injak olehku begitu lama, jadi aku mengusap bahumu atau semacamnya. Aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga, biarkan aku mengusap sisi yang lain untukmu. Yin Yaner dengan santai melemparkan lengan kanan orang itu ke tanah, lalu bergerak ke arah bahu kiri orang itu. Orang tua itu ketakutan, tetapi dia diinjak oleh Yin Yaner dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Semua orang melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan mata Yeku menjadi lebih tajam. Yin Yaner memiliki penampilan yang manis, murni dan cantik, tetapi metodenya seperti iblis kecil. Xiao Nunu tidak menghentikan Yin Yaner. Sejak awal, Ye Yanqi dan kelompoknya mencoba membunuh orang di mana-mana dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada Xiao Nunu. Jika Yeku tidak menyelidiki masalahnya berdasarkan beberapa kata saja, Xiao Nunu akan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, perseteruan itu sudah terbentuk. Jika aku tidak mengambil kesempatan untuk memerasnya, pihak lain akan berpikir aku mudah diganggu. 50 miliar batu abadi terlalu banyak. Bisakah kurang? Yeku tetap tenang. Kalau orang lain, mereka pasti membunuhnya. Namun, Paman ke-6, ini adalah pelayan tua yang setia yang telah mengikuti Ye Yanqi selama bertahun-tahun. Hal terpenting adalah bahwa ia berada di level Immortal King Realm. Untuk menjadi Immortal King Realm, yang kuat dibutuhkan sumber daya dan energi yang cukup besar. Jika Paman ke-6 ini dibunuh oleh Yin Yaner, tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Jadi Yeku ingin menyelamatkan pihak lain. Namun, Yin Yaner lebih jahat dari yang mereka bayangkan. Dia berkata dengan menyedihkan, sebenarnya, aku sudah memberimu banyak kelonggaran. Kamu hampir menyakiti tuan mudaku, dan aku sangat takut. Aku bahkan tidak meminta ganti rugi atas trauma psikologismu.
Jika kamu benar-benar tidak sanggup menghabiskan 50 miliar batu peri, biarkan saja orang tua malang ini. Orang tua malang ini mati karena usia tua. Yang paling akan kulakukan adalah memotong tangan dan kakinya, lalu mencungkil mata, telinga, lidah, dan hidungnya, dan akhirnya melemparkannya ke dalam sekelompok ular berbisa dan membiarkannya digigit perlahan sampai mati. Jangan khawatir, dia tidak akan merasakan sakit apapun, dan dia pasti akan mati dengan tenang. Jika dia belum mati, aku akan memasukkannya ke dalam cairan tembaga dan besi untuk membentuknya, dan berjanji untuk mengirimnya kembali kepadamu, sehingga dia dapat kembali ke akarnya. Mendengar ini, Yeku, Ye Yanqi, dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar di tangan mereka. Bahkan Xiao Nunu memandang Yin Yaner dengan heran. Yin Yaner memiliki ekspresi tulus dan tatapan cerdas di matanya. Dia terlihat seperti gadis tetangga yang manis dan polos. Tetapi apa yang baru saja dikatakannya begitu mengejutkan hingga bahkan Raja Neraka pun akan terkesiap. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu mendengar ungkapan, sangat damai, dan daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya digunakan dengan cara ini. Namun, Paman Liu hampir mati ketakutan. Dia memutar badannya dan berjuang di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan masih merintih memohon belas kasihan. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Aku bahkan tidak bisa berdiri. Setelah mengatakan ini, Yin Yaner menekan kepala paman ke-6 ke belakang. Bang! Wajah lawan sekali lagi menghantam tanah dengan keras. Benturan ini tidak hanya memercikkan darah, tetapi bahkan gigi lelaki tua itu pun patah. Melihat cara yang dilakukan Yin Yaner, tidak ada seorang pun yang ragu bahwa dia benar-benar akan menyiksa lelaki tua itu sampai mati. Yeku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, 50 miliar batu peri, benar. Yin Yaner tersenyum penuh pengertian dan menoleh untuk melihat Xiao Nunu. Tuan muda, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Mereka telah membuang-buang banyak waktu, bagaimana kalau mengenakan bunga? Ye Yanqi menggertakkan giginya, ini terlalu banyak. Itu benar-benar terlalu banyak. Dulu, dialah satu-satunya yang menindas orang lain, tetapi hari ini dia bertemu dengan karakter kejam seperti Yin Yaner. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, lupakan saja, 50 miliar sudah cukup. Aku tidak meminta lebih. Aku mudah diajak bicara. Yin Yaner menambahkan, bayar sekaligus. Kami adalah bisnis kecil dan kami tidak menerima kredit. Semua orang sekali lagi mendefinisikan 4 kata, mudah diajak bicara. Yeku tetap tenang di permukaan, tetapi dia menahan amarahnya di dalam hatinya. Seketika, Yeku membuang sebuah tas penyimpanan. Ini ada 500 juta batu abadi kelas atas. Klik, Xiao Nunu dengan mantap menangkap tas penyimpanan yang dilempar oleh pihak lain. Setelah memeriksanya, dia mengangguk ke Yin Yaner, lepaskan dia. 1 batu abadi kelas atas setara dengan 100 batu abadi biasa. 500 juta di dalam tas penyimpanan setara dengan 50 miliar. Yin Yaner segera melompat dari punggung pelayan tua itu. Pelayan tua itu merangkak keluar seolah-olah dia telah lolos dari cengkeraman iblis. Pada saat ini, Ye Yanqi hampir marah. Dia berkata kepada Yeku, bunuh kedua orang ini. Sekarang paman ke-6 telah diselamatkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yeku tidak berkompromi dengan Xiao Nunu karena masalah ini. Bawa nona muda itu kembali, kata Yeku dengan dingin. Ya. Semua orang segera membawa paksa Ye Yanqi dan paman ke-6 yang terluka. Jika gunung tidak bergerak, air akan bergerak. Jika jalan tidak bergerak, orang-orang akan bergerak. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Ada ancaman yang jelas dalam nada bicara Yeku. Setelah mengatakan itu, Yeku juga berbalik dan pergi. Sebaliknya, Yin Yaner tampak meremehkan, sombong sekali. Lain kali kita bertemu, aku akan meminta 50 miliar batu peri lagi. Kemudian, Yin Yaner berbalik dan menatap Xiao Nunu, Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Untungnya, saya datang tepat waktu. Jika saya datang sedikit lebih lambat, apakah Anda akan memukulinya sampai mati? Xiao Nunu tidak bisa berkata apa-apa. Yin Yaner melanjutkan, mengapa kau kabur sendiri? Aku sudah lama mencarimu, kau seharusnya mengikutiku dengan saksama. Xiao Nunu berkata, bukankah seharusnya kau menanyakan ini sendiri? Kau lari ke tempat yang banyak orangnya, dan dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang terlihat.
Yinianer tersenyum malu, kalau begitu aku akan mencari tali untuk mengikat kita berdua. Dengan begitu kita tidak akan takut tersesat. Tidak perlu begitu. Oh, jangan marah, aku akan menemanimu mencari Mo Hun Tianjin, oke? Aku sudah menemukannya. Hah, di mana kau menemukannya? Berapa harganya? Harga awalnya 20 miliar, dan ditawar menjadi 5 miliar. Hebat sekali. Kau memotong aorta dengan pisau ini. Kau membalutnya. Mata Yinianer penuh dengan kekaguman. Melihat penampilan orang lain, Xiao Nunu langsung merasa geli. Sejujurnya, di mata orang lain, Yinianer seperti iblis kecil, tetapi di depan Xiao Nunu, dia cukup imut. Xiao Nunu sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Dia menukar 5 miliar dengan 50 miliar. Dia merasa senang hanya dengan memikirkannya. Tepat pada saat itu, sosok yang tinggi dan familiar datang dari seberang jalan. Itu Yi Chong, teriak Yinianer. Yi Chong juga melihat kedua orang itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Adik Xiao, kamu di sini. Aku sudah lama mencarimu. Ada apa? Tanya Xiao Nunu. Yi Chong menjawab, kakak senior dari medan perang alam iblis ada di sini untuk menjemput kita. Mendengar perkataan Yi Chong, Xiao Nunu mengangkat alisnya dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Begitu cepat. Ya, aku juga sedikit terkejut, jawab Yi Chong. Sebelumnya, mereka mengira mereka harus menunggu paling sedikit 2 atau 3 hari, atau bahkan paling lama 10 hari, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana Suci Xuanyuan akan datang secepat itu. Tentu saja, Xiao Nunu sangat berharap hal itu akan terjadi sesegera mungkin. Tanpa banyak bicara, mereka berdua langsung bergegas kembali bersama Yi Chong. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah restoran. Di dalam restoran, Luo Hao dan Li Wanyin sedang duduk di dekat jendela. Duduk bersama mereka adalah seorang pria muda. Kami kembali. Luo Hao adalah orang pertama yang melihat ketiga orang itu masuk. Lalu mereka berdiri. Adik Xiao, kau sudah kembali. Ini kakak senior Luya, dia datang untuk menjemput kita. Kemudian, Luo Hao berkata kepada Luya, kakak senior Luya, ini kakak Xiao, dan yang di sebelahnya adalah pembantunya. Luya tersenyum tipis, dan dialah yang pertama kali menyapa Xiao Nunu. Saya pernah mendengar tentang saudara muda Xiao. Sepertinya, naga sejati, baru akan muncul di Istana Suci Xuanyuan kita. Maaf membuat Anda tertawa, saudara senior Luya. Saya hanya orang biasa dan tidak berani menyandang gelar naga sejati. Xiao Nunu juga mengatupkan kedua tangannya. Hahaha, orang biasa tidak akan bisa melewati level ke-11 medan perang iblis dalam waktu sesingkat itu. Saat mengatakan itu, tatapan Luya tertuju pada Yinianer. Dia bisa tahu sekilas bahwa, pembantu, ini adalah makhluk kuat di alam Raja Abadi. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menjadikan Raja Abadi yang kuat sebagai pembantu. Itulah sebabnya Luya begitu sopan kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu bertanya, kakak senior Luya, kapan kita akan pergi ke medan perang di alam iblis? Luya menjawab, jika kamu sudah siap, kita bisa langsung pergi ke sana. Luo Hao mengikutinya, ayo pergi. Kita sudah hampir membeli semua yang kita butuhkan, dan aku juga ingin melihat seperti apa medan perang di alam iblis secepatnya. Luya tersenyum dan berkata, di medan perang di alam iblis, kamu harus sangat waspada, jika tidak, akan sangat berbahaya. Setelah mengobrol sebentar, semua orang meninggalkan restoran dan keluar dari kota. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Luya, beberapa orang menaiki perahu terbang yang panjangnya lebih dari 20 meter. Kapal terbang itu bergerak sangat cepat, dan juga memiliki perisai udaranya sendiri saat bergerak. Dari kejauhan, ia tampak seperti meteorit yang melintasi awan. Saudara Luya, apa nama tempat yang akan kita kunjungi? Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Li Wanyin. Yang lainnya pun melihat. Luya berkata, Pegunungan Lingguang. Pegunungan Lingguang. Apakah itu perbatasan antara alam iblis dan Dahusu? Ya, itu adalah perbatasan sekaligus zona penyangga. Di satu sisi adalah alam iblis, dan di sisi lain adalah wilayah Dahusu kita. Selain murid-murid Istana Suci Xuanyuan kita, para guru dari sekte-sekte besar lainnya di Dahusu juga tersebar di berbagai benteng di Pegunungan Lingguang.
Begitu kemunculan para iblis ditemukan, mereka harus dikalahkan sesegera mungkin. Mereka tidak boleh diizinkan melintasi perbatasan dan memasuki Dahusu. Beberapa orang mendengarkan dengan saksama. Yi Chong kemudian bertanya, "Kakak senior Luya, apakah alam iblis itu besar?" "Besar, sangat besar." Luya menjawab tanpa ragu, "Situasi di alam iblis lebih rumit daripada negeri dongeng Jeushu kita. Ada juga banyak kekuatan etnis yang terbagi di dalamnya. Oleh karena itu, hanya dengan bersatu kita dapat mempertahankan perbatasan Dahusu. Bagaimana jika kita ingin memasuki alam iblis?" tanya Xiao Nunu. Luya berkata, "Sesekali, kami akan mengirim orang ke alam iblis untuk menjelajah dan berpetualang. Ada banyak sumber daya yang kaya di alam iblis, seperti beberapa ramuan spiritual, batu peri, bahan pemurnian, del. Semuanya sangat berharga. Beberapa bahan bahkan cukup langka di alam peri Jeushu. Namun, kami biasanya tidak pergi terlalu jauh. Jika kami jatuh ke dalam pengepungan iblis secara tidak sengaja, kami akan mati." "Lalu, seberapa jauh jurang iblis bulu ular?" Dari sini, Xiao Nunu menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Luya berpikir sejenak, mengerutkan kening sedikit dan berkata, "Jurang iblis bulu ular seharusnya menjadi wilayah yang dikuasai oleh klan iblis rusa langit." Mendengar ini, hati Xiao Nunu menegang. Benar saja, iblis berdarah murni yang membawa Nanlian pergi dan berkata bahwa dia bisa menyelamatkannya adalah orang yang menyebut dirinya gadis rusa surgawi. Luya melanjutkan, "Wilayah klan iblis Tianlu seharusnya tidak terlalu jauh, tetapi untuk sampai ke sana bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, kami belum pernah menginjakan kaki di wilayah klan iblis Tianlu." Mendengar kalimat terakhir, suasana hati Xiao Nunu yang gembira tak dapat dielakkan. Orang-orang dari Istana Suci Suanyuan tidak pernah berhubungan dengannya, jadi bukankah itu berarti kita perlu mencari tahu rute ke jurang setan bulu ular sendiri? "Mengapa kamu menanyakan hal ini, saudara muda Xiao? Apakah kamu akan pergi ke jurang iblis bulu ular?" Luo Hao bertanya dari samping. Yi Nianer di sebelahnya juga melirik Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum, tidak mengakui maupun menyangkal. Yi Nianer segera menjelaskan, "Tuan muda kita hanya ingin tahu, apakah ada cara untuk mendapatkan peta alam iblis? Jika kita terlibat dalam operasi pembasmian iblis untuk waktu yang lama, memiliki peta pasti akan sangat membantu. Saat ini, kami di Dahusu hanya memiliki peta daerah pinggiran alam iblis. Semakin dalam kami masuk, semakin sedikit informasi yang kami dapatkan. Tentu saja, jika kami dapat menangkap seorang prajurit iblis dari klan iblis rusa langit, kami dapat memperoleh rute ke jurang iblis bulu ular dari mulutnya." Luya menjelaskan. "Lalu, apakah ada kemungkinan untuk bertemu dengan para iblis dari klan Tianlu?" "Ya, lagi pula, jurang iblis bulu ular tidak terlalu jauh dari sini, dan kadang-kadang akan ada prajurit iblis dari klan Tianlu yang muncul." Kata-kata Luya sekali lagi meyakinkan Xiao Nunu. Lagi pula, tujuan sebenarnya bukanlah operasi pembasmian iblis, tetapi memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke jurang iblis bulu ular untuk menemukan Nanlian. Jika hal-hal di sini terlalu sulit, Xiao Nunu mungkin harus memikirkan cara lain. Swoosh! Kapal terbang itu melesat melewati awan, meninggalkan ekor api yang panjang di kehampaan. Pagi selanjutnya, kapal terbang itu memasuki negeri asing. Daratan di depan tampak diselimuti kabut sepanjang tahun. Langit berwarna abu-abu, bumi berwarna abu-abu, dan gunung-gunung, hutan-hutan, sungai-sungai, DCB. Di kejauhan semuanya tampak abu-abu. "Kita akan memasuki perbatasan antara alam iblis dan Dahusu." Luya mengingatkan. Hati semua orang menjadi tegang. Langit di dunia iblis terlalu gelap. "Sekarang masih pagi, tetapi kita tidak bisa melihat matahari," kata Li Wanyin. Sewaktu dia bicara, tanpa sadar dia menoleh ke belakang. Di belakang kerumunan itu ada sinar matahari yang cerah. Ada kabut menutupi langit di depan. Jelas itu adalah tempat yang sama, tetapi menyajikan penampakan dua dunia yang berbeda. Luya tersenyum dan berkata, "Saat pertama kali datang ke sini, aku tidak terbiasa dengan keadaan di sini. Pada umumnya, langit di alam iblis relatif gelap. Matahari mungkin baru muncul setelah beberapa bulan, dan sinar matahari tidak akan bertahan lama." Luo Hao mengangguk dan berkata, "Ini hanya di perbatasan alam iblis. Sulit membayangkan seperti apa situasi di dalam alam iblis."
Luya menjawab, kebanyakan iblis adalah penghasut perang. Mereka memuja kekuasaan, pada dasarnya jahat, dan mengejar hegemoni dan dominasi. Mereka selalu berpikir tentang cara menaklukkan ras lain dan menggunakannya untuk mendirikan kerajaan sura mereka sendiri. Oleh karena itu, hanya ada sedikit periode damai di alam iblis. Perang yang terakumulasi adalah pemandangan di dalam alam iblis. Meskipun alam iblis sangat besar, mereka masih ingin terus memperluas wilayah mereka. Oleh karena itu, kita harus melindungi Daozu dan tidak membiarkan mereka mencemari negeri dongeng 9 provinsi. Beberapa orang mengangguk. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Pada dasarnya tidak ada sinar matahari di langit, hanya sinar cahaya redup yang terlihat samar-samar melalui awan. Pada saat ini, barisan pegunungan yang memancarkan warna indah tampak di pandangan beberapa orang. Lihat, kita sudah sampai di pegunungan Lingguang. Kita akan segera bisa melihat base camp istana suci Suanyuan kita, kata Luya. Xiao Nunu, Yi Nianer, Luo Hao dan yang lainnya berdiri dan melihat ke depan. Pegunungan Lingguang bagaikan naga yang tak berujung, berkelok-kelok dan kasar, seolah membentang sejauh 100.000 mil. Terdapat persediaan batu Qiaoling yang melimpah di bawah tanah di Gunung Lingguang, sehingga seluruh jajaran gunung tersebut tampak berkilauan, sesuai dengan namanya. Luya menjelaskan kepada beberapa pendatang baru yang baru saja tiba. Apa itu batu Qiaoling? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Batu Qiaoling memiliki berbagai macam kegunaan. Struktur internalnya tebal dan stabil. Banyak bangunan istana besar di negeri dongeng Jiushu menggunakan batu Qiaoling sebagai bahan utamanya. Selain itu, batu Qiaoling juga dapat digunakan untuk memurnikan senjata, jimat, del. Jadi begitu. Luya menjelaskan sambil mengendalikan kapal terbang agar bergerak maju dengan mantap. Setelah beberapa saat, sebuah kota yang megah muncul di hadapan beberapa orang. Kota di depan adalah kota Suanyuan, markas utama kita di pegunungan Lingguang. Dari kejauhan, semua orang melihat kota Suanyuan yang megah, bagaikan seekor binatang raksasa. Tembok kotanya sangat tinggi. Di beberapa tempat bahkan ada tebing yang curam. Kota Suanyuan terlihat seperti tong besi besar. Dari sudut manapun Anda melihatnya, pertahanannya tidak dapat ditembus. Pertahanan yang hebat, seru Luo Hao. Ya, di dunia iblis, kita harus selalu waspada terhadap serangan iblis. Dalam hal pertahanan, kita harus menyeluruh, kata Luya. Saat semua orang terus masuk lebih dalam ke pegunungan Lingguang, kota Suanyuan semakin dekat. Pertahanan berlapis besi telah membangun kota besar yang bagaikan benteng. Di tembok kota, terdapat baterai artileri besar dan menara panah. Di langit luar kota Suanyuan, ada beberapa burung besar dan ganas yang berputar-putar. Begitu mereka melihat seseorang mendekat, burung-burung itu segera menjadi waspada dan mengeluarkan teriakan keras dan panjang untuk memperingatkan penduduk kota Suanyuan. Kakak senior Luya telah kembali, kata seseorang dari tembok kota. Sepertinya mereka telah membawa kembali beberapa pendatang baru. Hei, bukankah itu Luo Hao? Dan Li Wanyin, Yi Chong dan yang lainnya? Lumayan, sepertinya mereka juga telah berhasil melewati level ke-11 medan perang iblis. Jangan tertawa, kultivasi Luo Hao sebenarnya lebih tinggi dari sebagian dari kita. Hanya saja orang itu telah mengulur-ulur waktu untuk memenangkan tempat pertama. Karena dia ada di sini, sepertinya dia telah memenangkan tempat pertama di level ke-11 medan perang iblis, kan? Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekolah yang sama, Luo Hao, Li Wanyin, Yi Chong dan yang lainnya semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal. Satu-satunya orang yang tidak saya kenal adalah pendatang baru Xiao Nunu. Bas! Kapal terbang itu melesat turun, dan sebuah penghalang besar muncul di kehampaan. Karena mereka adalah orang yang sama, kapal terbang Luya dengan mudah memasuki bagian dalam penghalang seolah-olah sedang melintasi bidang horizontal. Setelah itu, kapal terbang itu mendarat dengan mulus di tembok kota. Semua orang kemudian turun dari kapal terbang. Tak lama kemudian, beberapa orang datang dari seberang menara. Kau kembali. Pembicaranya adalah seorang wanita berbaju besi merah. Wanita itu tingginya sekitar 1,75 meter dan memiliki rambut pendek yang mencapai leher. Dia membawa tombak panjang di punggungnya dan berjalan dengan penuh semangat. Mata Luo Hao, Yi Chong dan Li Wanyin tiba-tiba berbinar.
Kakak senior Dulan, lama tak berjumpa. Tampan sekali. Kakak senior Dulan, aku tidak mengenalimu tadi. Ya, aku bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu familiar, ternyata itu adalah kakak senior Dulan. Ketiganya sangat bersemangat. Dulan tersenyum dan berkata, iya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sangat senang menunggumu. Benar-benar sudah 5 atau 6 tahun, kakak senior Dulan. Aku ingat rambutmu dulu panjang. Kenapa kau memotongnya begitu pendek? Tanya Li Wanyin. Dulan berkata, rambut pendek lebih cocok untuk bertarung, jadi aku memotongnya. Temperamennya telah banyak berubah. Saudari Dulan dulunya adalah seorang wanita dari keluarga kaya, tetapi sekarang dia sangat tampan sehingga membuatku tidak percaya. Ya, menurutku, saudari Dulan adalah tipe saudari tetangga. Setelah beberapa tahun di medan perang di alam iblis, dia tampaknya telah mengalami transformasi. Yi Chong juga berkata. Luya di samping berkata, kalian semua harus berlatih keras. Kakak perempuanmu Dulan telah berhasil menembus alam Raja Abadi. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang semakin kagum. Segala macam pujian keluar sekaligus. Dulan hanya tersenyum acuh tak acuh mendengar ini. Dia kemudian menatap Xiao Nunu dan Yin Yaner, keduanya tampak asing. Apakah mereka adik-adik junior yang datang kemudian? Aku lupa memperkenalkan mereka. Ini adik-adik junior Xiao Nunu. Dia datang bulan lalu. Yang di sebelahnya bersamanya, kata Luya. Xiao Nunu melangkah maju dan menyapa dengan sopan. Dulan sedikit terkejut, bulan lalu. Luo Hao menjelaskan, adik Xiao telah melewati level ke-11 medan perang iblis, dan mengalahkan semua pemain lain dan melewatinya sebagai juara pertama. Dulan bahkan lebih terkejut lagi, dia mengangguk, bagus sekali, aku harap kamu bisa bersinar dalam operasi pembasmian iblis. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Xiao Nunu. Setelah bertukar pikiran sebentar, Dulan berkata kepada Luya, aku punya tugas lain, jadi kuserahkan beberapa tugas ini kepadamu. Biarkan mereka mengenal lingkungan pegunungan Lingguang terlebih dahulu. Jangan terburu-buru mengatur tugas. Ya, Luya berjanji. Kalau begitu, kalian ikuti Luya dulu. Kita akan cari waktu untuk berkumpul setelah aku kembali. Dulan menatap yang lain lagi. Beberapa orang mengangguk. Baiklah, kakak senior, harap berhati-hati, kata Li Wanyin. Dulan tersenyum tipis, lalu memimpin yang lain di belakangnya dan keluar kota. Beberapa orang melihat ke belakang Dulan dan kembali merasa takjub. Aku tidak menyangka bahwa kakak senior Dulan telah menerobos ke alam Raja Abadi, dia sangat menakjubkan. Medan perang di alam iblis memang merupakan tempat di mana orang-orang dapat melatih diri mereka sendiri. Aku ingin pergi ke medan perang sesegera mungkin. Luya tersenyum dan menepuk bahu Luo Hao. Pergi ke medan perang bukanlah hal yang mudah. Kalian harus membiasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Akan ada banyak kesempatan untuk melawan iblis nanti. Setelah itu, Luya mengatur akomodasi untuk mereka. Tempat yang kami tinggali cukup besar, berupa halaman dengan 7 atau 8 kamar. Halamannya agak tua, dan ada pohon besar tak dikenal yang ditanam di tengahnya. Bunga-bunga putih bertebaran di pepohonan, yang merupakan salah satu dari sedikit warna di kota Suanyuan. Setelah beristirahat sejenak di kediaman mereka, Luo Hao, Yi Chong dan Li Wanyin segera keluar. Mereka bertiga mengundang Xiao Nunu untuk bergabung dengan mereka, tetapi Xiao Nunu tidak terlalu tertarik, jadi dia dengan sopan menolak kebaikan mereka. Tuan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di luar kamar Xiao Nunu, Yin Yaner menjulurkan kepala kecilnya. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu bertanya kepada pihak lain, bisakah kamu memurnikan senjata abadi? Pegunungan Lingguang terlalu asing bagi Xiao Nunu. Bahkan jika Xiao Nunu memasuki alam iblis sekarang, dia tidak dapat menemukan rute menuju jurang iblis bulu ular. Namun Xiao Nunu bukanlah orang yang suka menunggu. Bahkan selama proses penantian, ia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk apa yang akan terjadi. Jadi Xiao Nunu berencana untuk membuat Taisang Feng Hua terlebih dahulu. Senjata abadi tingkat apa ini? Tanya Yin Yaner. Pangkat keempat, kelas 4. Jawaban Xiao Nunu membuat Yin Yaner sedikit tercengang. Kemudian dia bertanya, Tuan, kapan Anda menginginkannya? Lebih cepat lebih baik. Jika saya mempelajarinya sekarang, apakah akan terlambat?
Xiao Nunu terdiam sejenak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yin Yaner, dia pikir ada harapan. Tanpa diduga, pihak lain memukul saya langsung di kepala dengan tongkat. Jika aku mempelajarinya sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sulit untuk mengatakannya. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Aku punya sedikit bakat dalam memurnikan peralatan. Saat berbicara, Yin Yaner mengulurkan jari kelingkingnya dan mencubit sebagian kecilnya. Xiao Nunu bahkan lebih terdiam, dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tahu sedikit tentang pemurnian senjata, pemurnian pil, dan jimat? Ya, hanya sedikit. Aku pandai melelehkan senjata, tetapi jika kamu memintaku untuk merakitnya, itu agak sulit. Yin Yaner berkata dengan sedikit kesal. Xiao Nunu merasa marah sekaligus geli. Ternyata apa yang dikatakan pihak lain itu memang benar. Xiao Nunu menganggap pihak lain terlalu rendah hati. Tuan muda, percayalah padaku. Aku berjanji akan mempelajarinya dalam 1 atau 2 tahun. Yin Yaner berkata dengan serius. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku akan melakukannya sendiri. Kau yakin? Itu senjata abadi tingkat 4. Ya, Xiao Nunu mengiyakan. Kalau begitu, aku bisa membantumu. Aku bisa mengerjakan besi untukmu. Tidak perlu. Kamu bisa berkeliling kota Suanyuan dan membiasakan diri dengan medan di sekitar, lalu bantu aku menemukan beberapa tempat yang cocok untuk peralatan penyulingan di mana kamu tidak akan diganggu. Jika tidak ada yang cocok di kota Suanyuan, pergilah ke pegunungan Lingguang dan lihat-lihat. Jika memungkinkan, bantu aku mendapatkan tungku yang lebih baik. Karena mereka sedang menciptakan Taisang Feng Hua, mereka tentu harus memilih tempat yang benar-benar tenang. Itu tidak pantas di kota Suanyuan. Kemudian Xiao Nunu akan keluar kota. Baiklah. Yin Yaner tersenyum polos pada Xiao Nunu, kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, jaga diri baik-baik. Jangan khawatir. Yin Yaner langsung berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Setelah pihak lain pergi, Xiao Nunu berdiri dan menutup pintu. Dan memasang penghalang di luar ruangan. Lalu, Xiao Nunu duduk di tempat tidur. Aku penasaran apakah Kaisar Senjata sudah bangun. Xiao Nunu bergumam dalam hati. Xiao Nunu tentu tahu kemampuannya sendiri. Dengan tingkat peralatan pemurniannya saat ini, akan sulit baginya untuk membuat senjata abadi tingkat 4, apalagi senjata abadi tingkat 1. Jadi saya hanya bisa meminta bantuan dari Raja Instrumen Tang Yin. Sejak pertempuran terakhir di Akademi Sein Abadi, Tang Yin Qihuang telah tertidur lelap. Bagaimanapun, Pagoda Emas Pancer menekan mereka dengan sangat keras. Pada awalnya, mereka secara paksa menerobos segel Pagoda Emas Pancer dan membantu Xiao Nunu mengalahkan Mu Yitian. Bagi mereka, kerugiannya sangatlah besar saat itu. Hal ini juga menyebabkan Xiao Nunu tidak berkomunikasi dengan Tang Yin Qihuang untuk waktu yang lama. Kemudian, Xiao Nunu menutup matanya, dan kesadarannya tenggelam ke dalam menara emas pancer. Segera, kesadaran Xiao Nunu berhasil memasuki tingkat kelima. Di lembah langit yang luas, ribuan platform penyulingan yang sangat spektakuler didirikan. Di atas setiap meja pemurnian, ada berbagai tungku. Dan, di tengah-tengah banyak meja pemurnian, ada meja pemurnian melingkar. Platform pemurnian ini berada pada posisi utama, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Ada 8 tungku yang ditempatkan di atasnya. 8 tungku tersebut memiliki warna dan gaya yang berbeda. Tungku-tungku tersebut ditempatkan di 8 arah yang berbeda. Api aneh mengalir di dalam tungku-tungku tersebut, membuatnya tampak sangat mewah. Swiss. Hantu yang diubah oleh kesadaran spiritual Xiao Nunu jatuh di atas meja pemurnian senjata. Dia melihat sekeliling, mencari sosok Tang Yin, Raja Senjata. Setiap kali sebelumnya, saya bertemu Tang Yin Qihuang di sini. Namun, pihak lainnya tidak terlihat di meja pemurnian saat ini. Apakah dia belum bangun? Gumam Xiao Nunu. Aku ingat King Seng Drunken Immortal berkata bahwa dalam pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, Kaisar Tang Yin lah yang paling banyak berkontribusi. Dia juga menderita kerugian terbesar. Xiao Nunu mencari di seluruh lembah, berjalan dari satu meja pemurnian ke meja pemurnian lainnya, namun tetap tidak dapat menemukan Raja Senjata Tang Yin. Sepertinya dia belum bangun. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba, suara yang dikenalnya terdengar di telinga Xiao Nunu.
Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Kaisar Senjata. Mata Xiao Nunu berbinar. Ia melihat sekeliling. Meskipun ia tidak melihat Tang Yin, Kaisar Senjata, ia dapat merasakan napas orang itu. Suara Kaisar Senjata Tang Yin terdengar lagi, apakah kamu dalam masalah? Ini tentang masalah peralatan pemurnian. Xiao Nunu menjawab, dan bertanya, bagaimana kesehatanmu? Ceritakan saja padaku tentang kisahmu. Ya, Xiao Nunu segera menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana dia akan menciptakan Tai Sang Feng Hua. Setelah selesai berbicara, Xiao Nunu menjelaskan, karena rentangnya terlalu besar, jika itu adalah senjata abadi kelas 1 atau kelas 2, aku memiliki kepercayaan diri untuk menelitinya sendiri, tetapi Tai Sang Feng Hua adalah senjata abadi kelas 4. Aku khawatir tidak hanya bahannya yang akan terbuang, tetapi juga waktunya akan terbuang, jadi aku datang untuk mengganggumu lagi. Tang Yin Qi Huang bertanya, apakah Tai Sang Feng Hua yang kamu sebutkan memiliki metode pemurniannya sendiri? Ya, buku Tai Sang Sword Klasik berisi langkah-langkah pemurnian yang terperinci dan bahan-bahan pemurnian yang jelas. Aku khawatir dengan tingkat pemurnianku saat ini, aku tidak dapat membuat pedang abadi dengan kualitas yang sama. Bacakan padaku langkah-langkah pemurnian dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Oke. Dengan segera, Xiao Nunu mengatakan kata demi kata tentang pemurnian dalam Tai Sang Sword Klasik. Setelah mendengar ini, Kaisar Tang Yin Qi berkata langsung, sepertinya kamu memiliki kesadaran diri. Hah, benar sekali, dengan tingkat peralatan pemurnianmu saat ini, kamu benar-benar tidak dapat menempa pedang itu dalam waktu kurang dari 20 hingga 30 tahun. Ini, Xiao Nunu langsung terpukul. Dia menjawab dengan sedikit malu, kupikir aku bisa melakukannya dalam waktu sekitar 1 tahun, paling lama tidak lebih dari 2 atau 3 tahun. Tang Yin, Kaisar Senjata, tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata, apakah menurutmu memurnikan senjata hanya membuang-buang waktu? Itu bukan senjata abadi kelas 4 yang sederhana. Dari bahan pemurnian yang dibutuhkannya, kau dapat melihat bahwa masih sulit untuk menempa pedang ini, terutama 2 bahan utama, besi abadi jiwa bulan, dan emas surgawi jiwa bulan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan sulit bagimu untuk menguasainya. Kalau begitu aku tidak punya harapan. Tidak juga. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar, aku tahu kau punya cara. Bahkan jika aku tidak bisa, aku harus memikirkan cara, kalau tidak kau akan menunggu dengan sia-sia. Setelah Tang Yin, Kaisar Senjata, berkata, sedikit fluktuasi kekuatan spiritual muncul di depan Xiao Nunu. Deng! Bersamaan dengan lingkaran riak seperti air di udara, sebuah gulungan buku ilusi muncul dari udara tipis di depan Xiao Nunu. Seluruh gulungan itu bergerak dengan cahaya lembut dan terang, dan jatuh dengan ringan ke tangan Xiao Nunu seperti bulu angsa liar. Apa ini? Tanya Xiao Nunu. Ini adalah teknik pengecoran Dewa 5 Elemen, yang dapat membantumu menyelesaikan proses pemurnian senjata, kata Tang Yin, Kaisar Senjata. Xiao Nunu sangat gembira. Kaisar Tang Yin Qi melanjutkan penjelasannya, kekuatan kelima elemen saling melengkapi, dan strukturnya kokoh dan stabil. Anda masih menggunakan metode, Sutra Pedang Tai Sang, untuk menciptakan, Tai Sang Feng Hua, yang dibutuhkan. Dalam proses penyempurnaan senjata, Anda dapat menggunakan teknik pengecoran Dewa 5 Elemen, ini untuk membantu, yang dapat sangat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Bersambung.